约会的走狗！跟了我们这么久，我叫陆总，我24岁那年病重的消息。浪费时间，速战速决！老大，Awal kisah kita diperlihatkan kediaman Luo Zhou. Banyak orang yang datang untuk mengadakan upacara kematian sang nenek. Upacara dimeriahkan dengan acara menyebar angpau, main musik dan lain-lain. Kemudian kita diperlihatkan Luo Zhou yang sedang merasakan ada sesuatu di dalam kepalanya. Tidak lama setelah itu Golden Wook yang sudah menyatu dengan Luo Zhou pun berisonasi dan menyebabkan Luo Zhou semakin sakit kepala. Bibi Luo Zhou menanyakan keadaan Luo Zhou, apakah dia baik-baik saja? Setelah itu kita kedatangan tamu tak diundang, yaitu Lei Sheng. Dia sama seperti neneknya Luo Zhou yang biasa dipanggil Gurugu. Dia melakukan penghormatan terakhir kepada sang nenek. Kemudian Luo Zhou yang segan kepadanya pun berterima kasih dengan cara menundukkan kepala. Luo Zhou ditanya oleh Lei Sheng, apakah kamu Luo Zhou? Luo Zhou pun bertanya siapakah Anda? Lei Sheng menjawab, Desa Leigong dan Desa Dun berasal dari cabang yang sama. Nenek Luo Zhou dengan Lei Sheng memiliki guru yang sama. Lei Sheng menegaskan bahwa artinya dia lebih senior dari Luo Zhou seperti neneknya. Kemudian wanita yang berada di samping Luo Zhou berbisik kepada Luo Zhou. Bolehkah minjem 100? Haha canda ya guys ya, dia menginginkan Golden Wook milik nenek Luo Zhou. Kemudian Luo Zhou mengatakan dia tidak mengetahui apapun soal itu. Kemudian Lei Sheng memperingati Luo Zhou agar Luo Zhou tidak mendapatkan bahaya. Wanita tadi pun menyebutkan bahwa manusia yang tidak memiliki masalah akan mendapatkan masalah. Dan kemudian Lei Sheng mendekati Luo Zhou dan meminta baik-baik Golden Wook agar dia terhindar dari masalah. Kemudian Luo Zhou mengusir mereka. Lei Sheng yang sudah kehabisan kesabaran pun berkata akan bertindak kejam. Kemudian wanita tadi menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Dan Luo Zhou mencoba menghadang pintu. Bersamaan dengan itu Lei Sheng yang sudah marah pun menyerang Luo Zhou. Luo Zhou berusaha menyerang akan tetapi belum bisa mengeluarkan kekuatannya pun pada akhirnya dia babak belur. Warga sekitar hanya bisa berteriak tidak ada sama sekali yang membantu Luo Zhou. Kemudian Lei Sheng menyuruh anak buahnya untuk mencari Golden Wook. Setelah mereka semua mencari Golden Wook, mereka tidak menemukannya. Kemudian wanita jahanam ingin membuka peti mati sang nenek. Luo Zhou memperingatinya agar tidak melakukan hal konyol atau dia tidak akan melepaskannya. Pada saat si wanita mendobrak peti mati sang nenek, Luo Zhou mengamuk sehingga Golden Wook yang ada pada dirinya pun keluar. Luo Zhou langsung meloncat dan menghantam si wanita sampai tak sadarkan diri. Lei Sheng yang tidak terima dengan hal itu pun menyerang Luo Zhou dan pada akhirnya Luo Zhou dan Lei Sheng pun bertarung. Luo Zhou yang menyadari kekuatannya pun dibuat kaget, dan akhirnya kekuatan Luo Zhou mulai menghilang dikarenakan Luo Zhou kebingungan. Pada saat Luo Zhou kebingungan itu, Lei Sheng menyerang Luo Zhou dengan menggunakan Wook. Ketika Wook masuk ke dalam tubuh Luo Zhou, Wook tersebut mengeluarkan sengat yang besar hingga menembus badan Luo Zhou. Lei Sheng yang mencoba mengambil paksa Golden Wook dia mengalami serangan balik dikarenakan Golden Wook melindungi Luo Zhou. Sehingga mengakibatkan tangan Lei Sheng dipenuhi sengat Wook, dan akhirnya Luo Zhou berhasil untuk mementalkan Lei Sheng. Lei Sheng berkata jika Luo Zhou tidak mengusirnya Lei Sheng tidak akan bertindak sejauh ini. Luo Zhou berkata dia hanya ingin melindungi sang nenek.
Beberapa saat si wanita melemparkan semua anak buah Lei Sheng. Dan ternyata wanita itu pengkhianat, dia mencoba mengambil Golden Wook dengan kekuatannya sendiri. Lei Sheng yang mencoba mencegahnya tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan dia masih terkena efek serangan balik. Dan ternyata orang di balik penyerangan semalam adalah si wanita ini. Si wanita ini berkata, jika dia menginginkan sesuatu dia akan mengambilnya sendiri. Kemudian Huang Fei datang dan menyerang wanita tersebut. Dan kemudian paman dari Luo Zhou datang. Ketika si wanita ingin melarikan diri dia dicegah oleh Huang Fei. Dan mereka berdua pun melakukan pertarungan. Huang Fei. Pada akhirnya si wanita tersebut pun berhasil dikalahkan oleh Huang Fei, dan berubah wujud menjadi Tuan Gu. Kemudian paman Luo Zhou memarahi Lei Sheng. Sebagai kepala desa dia malah menerima orang dari Ling Yuan tanpa menyadarinya. Bersamaan dengan itu Tuan Gu mulai bangkit dan mencoba mengintimidasi mereka. Lei Sheng yang kecewa kepada dirinya sendiri dan dihina oleh Tuan Gu, dia menjadi marah dan mencoba menyerang Tuan Gu. Ketika Lei Sheng sudah di hadapan Tuan Gu pun berencana untuk mati bersama Lei Sheng. Lei Sheng yang sudah kecewa karena merasa dikhianati, dia menyerang Tuan Gu. Pada akhirnya Tuan Gu meledakkan dirinya yang membuat sekitarnya menjadi kacau, dan kediaman Luo Zhou menjadi hancur. Luo Zhou yang mengingat jasad neneknya masih di dalam pun berusaha untuk menggali puing-puing rumahnya. Luo Zhou menyayangkan semua hal yang terjadi, dan akhirnya bersambung.